الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بواهب العافية، والصلاة على خير البرية وعلى آله ذوي النفوس الزاكية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب النبي الأمي الحبيب العلي القدر الحبيب الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Jabbar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ilahi Rabbi, di mana pada waktu zuhur ini kita diberi kesempatan oleh Allah dipanjangkan usia kita, disampaikan umur kita hingga zuhur ini, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid kebanggaan masyarakat Jawa Barat, yaitu Masjid Al-Jabbar. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Sebelum menikmati keindahan Masjid Al-Jabbar, terima kasih yang sudah meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti salah satu kegiatan yang diprogramkan oleh Imarah Masjid Al-Jabbar, yaitu adanya program kajian atau tausiah ba'da subuh dan ba'da zuhur. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di majelis masjid yang megah ini menjadi salah satu tanda-tanda bahwa kita digolongkan orang yang akan memperoleh kebaikan dari Allah. Bagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika kita ingin mengetahui tanda-tanda Allah akan memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, orang itu akan soson-soson, sungguh-sungguh mencari ilmu untuk memberikan pemahaman keagamaan. Mudah-mudahan duduknya sejenak kita menjadi salah satu tanda-tanda orang yang akan memperoleh kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah, di awal Rajab 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita selalu mohon doa kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang dari 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kebahagiaan tidak menutup kemungkinan kita apakah masih ada kesempatan dalam beberapa hari ini kita sampai ke bulan suci Ramadan atau tidak. Tetapi mudah-mudahan kebahagiaan dan kegembiraan kita akan segera memasuki bulan Ramadan menjadi salah satu tanda-tanda bahwa kita orang-orang yang
berbahagia menghadapi bulan suci Ramadan dan terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana dalam kitab Dhurratun Nasihin disebutkan bahwa barang siapa yang berbahagia menghadapi farha bidukhul Ramadan, ketika orang berbahagia datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya terkena api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Di bulan Rajab, hadis Rasulullah menyebutkan Ar-Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahru ummat. Bulan Rajab adalah bulan yang agung bagi Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang agung bagiku, kata Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang agung bagi umat. Bulan Rajab disebut dengan bulan yang agung bagi Allah. Kenapa? Karena di bulan Rajab tidak hanya bulan yang tergolong pada arba'atun hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah, atau disebut dengan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Tetapi di bulan Rajab ada peristiwa besar, kita sering mendengar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan sunatullah kita. Perjalanannya Rasulullah seperti hanya sunatullah kita. Sunatullah kita berjalan maju ke depan, naik ke atas. Dari usia anak kecil menuju usia muda, akhirnya menuju usia tua. Itu sunatullah yang tidak bisa dihindari. Dari usia 0 sampai usia saat ini adalah satu proses Isra kita. Kemudian apa Mi'rajnya? Mi'rajnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Arabi, itu adalah perjalanan spiritualitasnya Rasulullah, adalah perjalanan rohaninya umatnya Rasulullah yang beriman. Apa mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman? Kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Pada saat kita melaksanakan sholat yang baru kita laksanakan barusan, hakikatnya kita sedang melaksanakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dulu Nabi Adam mi'rajnya pada saat mau turun dari surga ke bumi, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mi'raj. Nabi Yunus pada saat keluar dari perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada saat Mi'raj itu ada proses penghambaan, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Di dalam sholat kita membacakan sebuah ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam setiap sholat kita selalu membacakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hakikatnya adalah hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Hanya untuk Allah SWT. Maka proses sholat ini adalah salah satu proses mi'rajnya kita orang-orang beriman. Maka bulan Rajab sebagai bulannya Allah, karena diagungkannya, terjadi peristiwa luar biasa. Apa peristiwa luar biasa? Walaupun disebutkan dalam surat Al-Isra, kita mendengar subhanalladzi asra bi 'abdihi, kata asra berarti diberjalankan, ada yang memberjalankan. Siapa yang memberjalankan? Yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha hebat. Subhana, kata subhana menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi subhana dan asra itu diberjalankannya bukan hanya luar biasa pada saat Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, tetapi luar biasanya adalah buah dari Isra dan Mi'raj, yaitu pelaksanaan sholat. Yang ternyata di dalam sholat itu terdapat sesuatu yang ditunjukkan, yang bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil menjadi bisa terjadi, yang tidak ada bisa. Dulu tidak memungkinkan bagaimana Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
tapi bagi Allah bukan sesuatu yang tidak mungkin. Begitupun halnya dalam sholat. Dulu ada peristiwa dalam cerita sufi. Ada pedagang kabirah yang akan berdagang ke satu kota. Di perjalanan dipegat atau oleh perompak. Kemudian oleh perompak diambil seluruh kekayaannya. Karena takut si pedagang itu menyerahkan semua dagangannya dan kekayaannya kepada perompak. Tapi dia mengatakan kepada perompak, kau ambil hartaku, tapi jangan jiwa. Perompak itu mengatakan, hartamu sudah aku peroleh, sudah aku dapatkan. Sekarang aku menginginkan jiwamu. Maka sebutkan satu permohonan sebelum aku ambil nyawamu. Maka pedagang itu menyampaikan satu permohonan, izinkan saya sholat. Pedagang itu kemudian melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama, dia membacakan surat di rakaat pertama. Bacaan yang khusyuk pada sholat itu, karena dia tahu hari itu dia akan meninggal. Hari itu dia setelah sholat ini akan dihabisi oleh. Maka sedalam-dalamnya pada sholat, bacaan surat di pertama itu menyebabkan dibukakannya pintu langit. Malaikat di langit mengatakan, siapa? Wahai para malaikat yang akan menolong hamba ini. Pada rakaat kedua, pedagang ini membacakan lagi surat yang berbeda dengan penuh kehusuan. Hanya turunlah malaikat yang menjelma menjadi seorang kesatria, menunggangi kuda menggunakan jubah hijau dan menebas semua perompak. Akhirnya selamatlah jiwa dan hartanya pedagang itu, karena dia penuh dengan kehusuan di dalam sholat. Sholat menjadi penolong. Makanya Allah sudah menyebutkan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat menjadi penolong kita. Berapapun persoalan kita, apapun keluhan kita, sehingga yang mustahil bagi Allah bisa terjadi. Yang nggak mungkin bisa mungkin, yang ada bisa ada. Sudahkah kita merasakan posisi sholat kita adalah menjadi penolong bagi persoalan-persoalan kita? Apakah kita ketika ada persoalan masih menggantungkan diri pada manusia atau menggantungkan diri pada keduniaan? Ataukah kita sudah hanya menjadikan Allah sebagai penolongnya, seperti Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api yang disiapkan oleh Raja Namrud, ditawarkan pertolongan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong. Itulah kenapa bulan Rajab menjadi bulan yang agung. Tidak hanya peristiwa Isra Mi'rajnya, tetapi buah dari Isra Mi'raj, sholatnya menjadi suatu yang luar biasa dan bagi Allah sangat. Kemudian bulan Sya'ban adalah syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan, kata Rasulullah. Kenapa bulan Sya'ban disebut sebagai bulannya Rasulullah? Dalam salah satu hadis Siti Aisyah menyampaikan bahwa tidak pernah aku melihat Rasulullah melaksanakan puasa secara penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan saya belum pernah melihat Rasulullah melaksanakan puasa yang lebih banyak selain bulan Sya'ban. Rasulullah di bulan Sya'ban ini dijadikan waktu untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah dilipat-lipatkan. Kenapa bulan Sya'ban dilipat-lipatkan? Dalam salah satu pemahaman sufi, dalam sufi itu ada tahalli, ada takholi dan tajalli. Apa itu tahalli? Tahalli adalah proses pengkosongan diri, proses pensucian diri, proses pembersihan diri. Dulu ada seorang kiai ditanya oleh santrinya, Pak Kiai, bagaimana caranya saya bisa memperoleh ilmu hikmah seperti yang Pak Kiai miliki? Kemudian Pak Kiai itu menjawab. Dia membuat sebuah analogi. Wahai santriku, aku bertanya, jika ada air di dalam sebuah gelas, kemudian kita akan mengisi air yang lain ke dalam gelas itu, apa yang harus kita lakukan? Santri itu tidak bisa menjawab. Kemudian Pak Kiai menjawab, ketika kita akan mengisi air pada gelas yang sudah terisi, yang harus kita lakukan adalah mengosongkan gelas itu, membersihkan terlebih dahulu gelas itu, baru kemudian kita mengisinya. Maka bersihkan dirimu, bersihkan hatimu,
maka hikmah dengan sendiri akan masuk. Maka pantas ketika Rasulullah akan Isra Mi'raj, dibelah dulu dadanya di samping Baitullah, di samping Ka'bah oleh malaikat Jibril, dibersihkan noda-noda hitamnya, baru kemudian dimasukkan tauhid dan hikmah kepada baginda Rasulullah. Nah, proses pembersihan itu adalah tahalli dalam ilmu tasawuf. Dan jika dianalogikan, tahalli itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah proses pengkosongan. Maka kapan proses pengisiannya adalah tahalli, yaitu pada bulan Sa'ban. Proses bulan Sa'ban adalah proses pengisian pada saat sudah dibersihkan. Dibersihkan dari segala noda. Jika Rasulullah diberikan tauhid dan hikmah, kita diberikan dengan amal ibadah, keimanan dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ketika orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, mereka akan memperoleh hidayah dari Tuhan mereka biimanihim, karena keimanan. Jadi sudah terisi, kemudian Allah berikan hikmah. Kemudian bulan Ramadan adalah tajalli, puncaknya atau boomnya. Puncak dari proses bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan adalah satu ikatan, tahalli, takhalli dan tajalli menjadi satu ikatan yang tidak bisa terpisahkan. Maka di bulan Sa'ban kita seperti hanya dicontohkan bagi Rasulullah senantiasa meningkatkan, apalagi pada waktu malam nisfu Sa'ban. Malam yang salah satu di antara 5 tempat diijabahnya doa. Untuk membersihkan diri, kita membacakan surat Yasin sebanyak 3 kali. Tetapi hakikatnya selama 1 bulan di bulan Sa'ban ini adalah momentum kita untuk mempersiapkan diri, karena kita akan menghadapi bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Maka tiba akhirnya hari ini. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita siapkan pada saat kita akan masuk di bulan suci Ramadan? Jamaah rahimakumullah. Seperti disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbahagia, bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Ibu-ibu mah ada yang kebersihan dulu, spray, disesehan, sarung, anduk, segala pilih bersihan itu ya. Atau pada saat menjelang itu ada keramas, itu bagian dari proses pembersihan. Jadi apa yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan, mensucikan diri. Jika ada kalimat tahniyah yang dilaksanakan yang sekali dibudayakan oleh kita menghadapi bulan suci Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, selama akan menghadapi bulan suci Ramadan disebut dengan tahniyah. Itu adalah proses pensucian diri, proses kita ingin meminta maaf, membersihkan diri dari dosa-dosa, baik dosa kezaliman bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, bagi lingkungan manusia sekitar kita. Begitupun adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan diri kepada Allah. Apa yang harus dibersihkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Bersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari takabur, bersihkan hati dari suuzon, bersihkan hati dari sifat-sifat penyakit hati. Seperti contoh ibu angkat ke Masjidil Haram melaksanakan umroh, kemudian ibu foto di depan Baitullah, flexing bu, kemudian ibu post di media sosial. Jika hati kita belum siap, pada saat mempost ada hati ria, ingin dipuji oleh orang, ya Allah, sayang bu, ibadahnya menjadi zonk, menjadi hilang. Atau ibu datang ke Masjid Al-Jabar, masjidnya megah, masjidnya kalau niatnya diposting, dipoto, kemudian ingin memperoleh pujian, memperoleh, Masya Allah, sayang. Maka manfaatkan ketika datang ke Masjid Al-Jabar, sekalipun belum ke Baitullah misalkan, jadikan ini momentum kita untuk mensucikan, berkhidmat, rendahkan diri dan memohon ampun. Apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Proses tazkiyatun nufus adalah salah satu prasyarat yang harus kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Mensucikan
hati, mensucikan pikiran, mensucikan diri, mensucikan harta dari barang-barang yang halal, hal-hal yang bisa mensucikan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, dari proyek-proyek yang tidak harus sudah dibersihkan. Maka semuanya sudah dipersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Prasyarat yang kedua, apa yang harus disiapkan menghadapi bulan suci Ramadan? Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Prasyarat memasuki bulan suci Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang yang beriman. Kenapa sih harus ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas? Mungkin prasyarat ibadah puasa itu sederhana. Muslim, kalau di fikih itu dia seorang muslim, dia balik, dia sehat jasmani, kuat untuk melaksanakan ibadah puasa dan kalau. Kemudian rukunnya sederhana, hanya membacakan niat. Kemudian setelah itu al-imsak, menjaga dari segala membatalkan puasa, baik itu makan minum maupun menahan hawa nafsu. Sederhana. Tetapi esensi dari puasa itu adalah pintu gerbangnya. Jika Ramadan ini sebuah madrasah, jika Ramadan ini sebuah institut, dalam teori pendidikan, raw inputnya, dia adalah harus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena jika bukan orang yang beriman, ibu, bapak, nggak aneh jika lihat di jalan di bulan puasa ada yang merokok dengan bangganya atau dia merasa tidak bersalah, atau di kantor godin atau apa saja, dia melaksanakan puasanya tanpa beban karena dia tidak tergolong orang yang beriman. Termasuk tidak usah digere-gere. Kenapa? Oh, berarti dia salah satu orang yang tidak memenuhi kriteria menjadi memasuki madrasahnya Ramadan. Karena keimanan hanya Allah yang tahu. Dulu ada cerita Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab sering belusukan. Jadi belusukan itu bukan hanya pemimpin sekarang. Dulu para khalifah, khususnya Umar bin Khattab, selalu belusukan. Pada saat Umar bin Khattab belusukan, mendatangi seorang gembala, ingin menguji rakyatnya, menguji keimanan rakyatnya. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertemu dengan seorang gembala. Kemudian dia bertanya, wahai Fulan, punya siapakah gerangan ini? Punya tuan saya. Boleh nggak saya membeli salah satu domba atau kambing ini? Umar bin Khattab. Kata gembala itu, mohon maaf tuan, ini bukan punya saya. Umar ingin menguji, terus bertanya, kenapa kau tidak jual saja domba yang banyak ini di padang rumput ini? Toh tuanmu tidak akan pernah tahu. Atau ketika tuanmu tahu, kau sebutkan saja bahwa yang domba yang engkau jual itu dimakan serigala atau hilang, toh tuanmu tidak akan pernah menghitung. Luar biasa jawaban dari seorang gembala ini kepada Umar. Wahai tuan, mungkin saya bisa berbohong kepada tuan saya. Saya bisa menyebutkan dombanya dimakan serigala atau hilang atau apa saja. Kan Pak? Fa'in Allah. Tapi bagaimana dengan Allah? Masya Allah. Kalau fa'in Allah itu ada, Bu, di masyarakat Indonesia, Bu. Fa'in Allah itu ada di kantor-kantor desa, di kantor-kantor. Mungkin tidak ada KTP yang mangga 200.000 heula. Tidak ada. Fa'in Allah karena dia merasa takut oleh Allah. Tidak ada yang kong-kaling-kong proyek, tidak ada yang ya begitu. Karena ada fa'in Allah. Keimanan menjadi pondasi dalam keislaman seseorang. Gara-gara fa'in Allah, kekuatan keimanannya dimerdekakan hamba sahaya itu oleh Amirul Mukminin. Maka wajar kalau kemudian keimanan menjadi prasyarat orang yang berpuasa. Karena kalau kita tidak memiliki keimanan, Bu, kalau kita saum, tapi sanes sesi Ramadan atau tidak niat puasa, kita di pagi hari tidak sarapan, siang hari jam 12 tidak makan siang, sore tidak makan. Sore itu terus waktu guru bukan. Sampai maghrib itu bisa jadi kambuh gitu. Tapi kalau bulan suci Ramadan, Bu,
pagi-pagi kita tidak sarapan, siang tidak, atau puasa gitu, kita tidak makan siang, sore menjelang maghrib penuh kegembiraan. Bahkan pada saat maghrib tiba, kita penuh kebahagiaan. Karena Allah menjanjikan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar, wa farhatun indal iftar. Ada kebahagiaan yang disiapkan. Kenapa bisa memenuhi? Karena ada keimanan yang kuat. Karena ada niat dan keimanan karena Allah. Sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Atau bapak dan ibu puasa sunat misalkan, tabu salapan, bacaan sarapan naon, niat saum. Siang tidak lapar, sore tidak kenamah, bahkan maghribnya penuh dengan kebahagiaan. Itulah luar biasanya puasa. Maka keimanan adalah prasyarat kedua bagi seseorang yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Jika Ramadan ini sebuah madrasah, raw inputnya adalah keimanan, kurikulumnya di dalam sudah disiapkan, hidangan-hidangan oleh Allah yang disiapkan. Pertama, ibadah puasa itu sendiri. Di mana ibadah puasa jika dilaksanakan dengan penuh keimanan, Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, Allah menjamin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, akan diampuni semua dosa-dosa sebelumnya. Kemudian yang kedua ada sholatul lail, sholat tarawih, salah satu kurikulum yang disiapkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kita sholat tarawih. Allah menjanjikan juga di dalam hadis Bukhari Muslimnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan, berdiri untuk melaksanakan sholat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Tos saumna, tos salatul lailnya, belum ibadah yang lainnya. Mulai dari tadarusul Quran, qiraatul Quran, i'tikaf, sedekah, makan sahur, semuanya adalah seperangkat kurikulum yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita sudah memasuki raw inputnya dengan penuh keimanan, kemudian menjalankan semua perangkat kurikulum yang ada di bulan Ramadan, maka ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Sebagai outputnya di bulan suci Ramadan, insya Allah akan terlahir menjadi orang yang beriman. Sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran 130 tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu adalah karakter-karakter yang akan dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan penghujungnya adalah memperoleh derajat takwa. Itulah beberapa hal yang harus kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kesucian dan kebersihan hati. Yang kedua adalah kekuatan keimanan. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi fisiknya, termasuk fisiknya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan ilmunya. Apa ilmu? Kata Imam Al-Jurnuji dalam kitab Ta'lim, bahwa yang disebut dengan talabul ilmi faridatun, faridah itu adalah ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu yang diperlukan pada saat kita akan melaksanakan sebuah amal ibadah. Pada saat kita akan nikah, belajar ilmu nikah itu menjadi fardu. Pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji, belajar ilmu haji itu adalah fardu. Pada saat kita akan melaksanakan ibadah puasa, maka belajar ilmu puasa, fikih puasa, tata cara sholat tarawih, tata cara i'tikaf, dan semua praktik-praktik ilmu tentang yang perlu kita laksanakan, mengetahui rukun syarat melaksanakan ibadah puasa menjadi ilmu yang fardhu, ilmu yang difardukan. Itu mulailah kita mempersiapkan diri dengan segala ilmu dan keimanan serta keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita sampai pada beberapa hari bulan suci Ramadan seperti halnya doanya para sahabat selalu berdoa pada saat akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mereka selalu berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamahu min Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah kami ke bulan suci Ramadan dan hantarkan Ramadan kepada kami dan terimalah semua amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan suci Ramadan dan kita bisa melaksanakan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketulusan dan menghadapinya dengan penuh kegembiraan. Mari kita
tutup dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu tabaraka an qadi sahabat Rasulullah azmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma sallim ila Ramadan wa sallim min Ramadan wa tasallamna min Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li faghfir li. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله